Halo semua, perkenalkan nama saya Dini Asikatu Sufia, mahasiswa dari STIE Ama Salatiga, Prodi Manajemen Non-Reguler, Angkatan 52. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkrutan yang dialami Del Monte Foods di Amerika Serikat, guna untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dina Kristiana dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial. Del Monte Foods sendiri beroperasi sejak 1886. Mereka mengajukan prinsip kebangkrutan sukarela Chapter 11 pada awal Juli 2025 guna restrukturisasi utang dan menjual aset secara pengawasan pengadilan. Untuk menjaga operasional saat musim pengalengan puncak, Del Monte berhasil memperoleh dana Debtor in Possession atau DIP sebesar 912,5 juta US dollar. Merek-merek seperti Del Monte, Contadina, dan Collect-In menjadi aset utama yang kemungkinan dicari oleh para pembeli potensial. Anak perusahaan di luar Amerika Serikat, termasuk di Indonesia, tidak masuk dalam Chapter 11. Mereka tetap beroperasi secara normal. Adapun beberapa perspektif ekonomi makro dalam kasus ini. Yang pertama, ketahanan FMCG terhadap tekanan konsumen dan inflasi. Di tengah ekonomi global yang mengalami tekanan termasuk inflasi yang tinggi ini, perubahan kebijakan perdagangan dan belanja konsumen yang tertekan, Del Monte gagal menyesuaikan model bisnisnya untuk mengikuti preferensi konsumen yang bergeser ke produk yang lebih segar, sehat, dan murah. Kedua, struktur modal dan leverage tinggi. Rasio utang yang sangat besar atau debt to equity ratio mendekati 6-7 kali, dan net debit atau EBITDA hampir 10 kali menurut analisis LinkedIn. Menunjukkan perusahaan sangat rentan terhadap perubahan eksternal dan biaya bunga yang tinggi, mencapai 93 juta US dollar dalam 6 bulan terakhir. Yang ketiga, dampak inflasi dan biaya logistik global. Kenaikan biaya bahan baku termasuk pertanian, kemasan, dan distribusi memperburuk keadaan margin, serta memicu tekanan persediaan berlebih yang menambah biaya penyimpanan dan promosi besar-besaran untuk mendorong penjualan. Yang terakhir, ada perlindungan merek global. Chapter 11 memungkinkan pengelolaan merek-merek seperti Del Monte dan Collect-In agar tetap eksis. Sementara itu, anak perusahaan di negara lain tetap beroperasi menegakkan relevansi merek dan ranah regional ataupun lokal. Selain perspektif ekonomi makro, ada pun perspektif ekonomi mikro dan manajerial. Yang pertama, manajemen strategis dan keuangan internal. Pengajuan Chapter 11 dan restrukturisasi internal melalui Restructuring Support Agreement atau RSA menunjukkan keputusan manajerial untuk menyelamatkan bisnis dengan mempertahankan operasional sambil mencari pembeli potensial yang dapat memaksimalkan nilai aset. Dana DIP sebesar 912,5 juta digunakan untuk menjaga kelangsungan operasional atau peak season, serta kepercayaan memangku kepentingan strategi krusial dalam menghindari kolaps total selama proses penjualan. Yang kedua, operasional dan pengelolaan persediaan. Penurunan permintaan akibat preferensi konsumen yang berubah menyebabkan kelebihan stok, memaksa perusahaan menaikkan biaya gudang dan diskon promosi secara besar-besaran, yang semakin menekan margin keuntungannya. Manajemen logistik, produksi, dan promosi menjadi tak efisien akibat overstock tadi, mencerminkan kebutuhan manajemen operasional yang lebih adaptif terhadap tren pasar. Yang ketiga, ada manajemen risiko merek dan pemangku kepentingan.
Dalam struktur finansial yang kompleks, beberapa kreditor diperlakukan berbeda atau liquidity trends drop-down restruktur hingga menimbulkan tuntutan hukum karena ketidaksamaan prioritas pembayaran. Ini juga mencerminkan risiko governance dan reputasi dalam manajemen utang. Pengelolaan hubungan dengan petani, vendor, distributor, dan pelanggan harus tetap konsisten agar gangguan operasional minimal selama proses transisi kepemilikan. Yang keempat, ada inovasi produk dan adaptasi pasar. Perusahaan terlambat merespon tren konsumen ke produk sehat, segar, dan direct to consumer atau D2C tetap bertumpu pada produk kalengan yang kini dianggap kurang menarik oleh pasar modern. Strategi promosi yang agresif dan diskon besar tidak mampu menyangga penurunan volume penjualan atau loyalitas merek dalam jangka yang panjang. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, secara makro, kasus ini mencerminkan bagaimana perubahan lingkungan ekonomi global, inflasi, preferensi konsumen, dan tekanan industri FMCG dapat menghancurkan merek legasi bila tidak adaptif. Secara mikro manajerial, ini menekan urgensi pengelolaan struktur utang, likuiditas, manajemen inventory, inovasi produk, dan perlakuan adil terhadap pemangku kepentingan. Strategi restrukturisasi seperti DIP financing mentransisikan bisnis ke pemilik baru tanpa menghentikan operasi dan fokus pada aset merek yang masih bernilai menjadi kunci survival dalam kondisi yang sangat kritis. Sekian analisis dari saya mengenai Del Monte Food yang bangkrut di Amerika Serikat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Thank you for watching.